Bismillah, Assalamualaikum. Melanjutkan kisah dari Tumbal Darah Perawan yang sudah saya bacakan. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Dari akun Karya Kasa, Kak Aisyah Kanai Azhar. Juga akun Karya Karsanya nanti ada di deskripsi linknya ya. Teman-teman bisa kunjungi. Di sana Kak Aisyah Kanai Azhar sudah menulis banyak cerita real story yang sudah ditulis di sana di akun Karya Kasanya. Dan ini dia selengkapnya pabrik sepatu angker merantau berujung petaka. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Di suatu hari rumahku kedatangan Uwa yang berasal dari Sukabumi. Beliau datang untuk menjenguk nenek yang lagi sakit di kampung. Kebetulan rumah nenek dengan rumah orang tuaku tidak terlalu jauh. Kami sekeluarga tinggal di Jawa Barat. Alamat lengkap di skip aja ya. Waktu itu Uwa menawarkan pekerjaan kepadaku di pabrik sepatu, tepatnya di daerah Sukabumi. Dan aku berpikir terlebih dahulu, apakah aku diizinkan orang tua untuk melamar pekerjaan atau tidak? Sedangkan aku cuma lulusan SD. Mana bisa ngandelin ijazah SD aja? Apa bisa? Aku membatin. Wah, apa akan keterima kerja nantinya? Sedangkan pengalaman kerja aja nggak punya, Wak? Tanyaku. Coba dipikirkan baik-baik, ucap Uwa kembali. Pada waktu itu aku ragu dengan tawaran Uwa, dan tiba-tiba emak nepuk pundakku dan berucap, ngalamun, nggak baik. Dan aku malah cengengesan sembari menggaruk kepala yang tidak gatal. Dan mama berucap kembali, tuh Uwamu nanya, mau nggak kerja di pabrik? Maaf Wak, sebelumnya aku kan gak ada pengalaman kerja. Lagian aku lulusan SD Wak, apa bakal keterima? Dan Uwa pun menimpali, kamu nih, udah soal itu mah jangan dipikirin, tahu beres aja. Dan aku cuma bisa menatap Uwa kebingungan. Kamu teh masih bingung ya? Kamu lupa kan ada Agus? Dia bekerja tetap di pabrik itu, nanti dibantu sama kakakmu itu. Dan aku masih berpikir mencoba untuk mengingat siapa Agus. Agus itu anaknya Uwa yang pertama, Aisyah. Dan aku cuman bilang, oh, aku pernah ketemu Ma Agus dulu kan, Wak? Iya, kan udah lama, jadi agak lupa sih. Yang aku ingat, dia itu usilnya kebangetan, gumamku. Dan aku pun bilang kepada Uwa, gimana tunggu bapak pulang dulu, Wak? Kebetulan bapak masih di sawah, belum pulang. Ya sudah, kalau mau minta izin sama bapakmu dulu, biar berangkatnya nanti bisa bareng sama Uwa besok. Insya Allah Wak, gimana nanti aja ya Wak. Malam harinya, kebetulan ada bapak. Dan aku mulai ceritain kalau Uwa tadi ngajak untuk melamar kerja ke tempat Uwa yang ada di Sukabumi. Setelah bapak menimbang-nimbang dan berpikir keras, akhirnya bapak mengizinkan dengan satu syarat, jaga sholatnya dan perbanyak berdoa dimanapun kamu berada. Bapak sama mamahmu selalu mendoakan kamu yang terbaik. Iya Pak, insya Allah, pesan dari bapak akan teteh ingat, timbalku. Dan aku bilang ke Uwa, untuk Uwa berangkat terlebih dahulu saja, biar nanti aku menyusul. Dan Uwa pun setuju. Uwa pun bertanya kembali, bener nih, gak mau bareng sama Uwa? Ya sudah, nanti sesampainya di terminal bus, telepon Uwa ya, biar Agus yang jemput kamu. Dan untuk sementara waktu, sampai kamu keterima kerja, kamu tinggal di rumah Uwa aja, jangan ngekos, saran Uwa kepadaku. Ya Wak, insya Allah, ucapku singkat. Dan tiba di hari keberangkatanku, yang sebelumnya aku sempat bertemu dengan seseorang yang tidak disangka kalau dia masih hidup. Orang yang dimaksud ini ada di cerita, linknya ada di deskripsi ya, buat teman-teman yang baru nyimak. Alangkah baiknya simak cerita yang itu dulu, biar nyambung gitu ya. Dia adalah Iqbal, seseorang yang telah sudi menolongku dan rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan hidupku. Kita sempat mengobrol sampai tiba waktu keberangkatanku. Aku sangat sedih karena Iqbal harus pergi moksa. Bagaimanapun aku sangat berterima kasih kepadanya. Kalau dia tidak membantuku, mungkin aku sudah tidak bisa menghirup udara yang sejuk ini lagi. Ini pengalaman pertamaku melamar pekerjaan. Agak gugup juga sih di hari itu. Aku berada di terminal Sukabumi setelah menempuh 4 jam perjalanan yang cukup melelahkan. Aku merasa ada bunyi yang sangat merdu
dan sangat nyaring bunyinya. Setelah aku telusuri, itu suara perutku yang minta diisi. Tadi aku gak sempat sarapan. Mau beli cemilan di bus gak sanggup. Bukan gak sanggup bayar sih, melainkan banyak penampakan yang membuat gak nafsu makan. Perutku terasa mual karena yang aku ingat bentukan yang tidak karuan dari sosok yang tak kasat mata. Jadi aku memilih tiduran saja untuk mengurangi rasa mual dan pusing di kepala. Energi mereka dengan energiku saling berbenturan, membuat keringat deras membasahi dahi. Karena suhu di sekitarku panas, padahal bus yang aku tumpangi ini ber-AC. Tapi aku coba untuk bertahan, jangan sampai hilang kesadaran, karena bisa sangat membahayakan. Bisa-bisa ragaku diambil alih sama mereka yang rese. Sesampainya aku di terminal, aku mencoba menghubungi Uwa untuk memberitahukan kalau aku udah sampai dan berada di terminal. Dan Uwa bilang, "Tunggu, kamu di situ. Agus 30 menit lagi nyampe ke terminal." Aku pun cuman bisa pasrah harus menunggu. Sambil aku menunggu, aku cari tempat untuk mengganjal perut yang dari tadi bunyi terus. Setelah aku tengok kanan kiri, tiap sudut terminal, aku pun menemukan warung bakso yang cukup ramai. Kebetulan nih, pikirku. Akhirnya aku putuskan untuk makan siang dulu sambil nunggu yang jemput datang. Sesampainya di warung itu, aku merasa aneh dan merasa gelisah. Aku pikir, gak biasanya aura warung kok gini amat ya. Tapi ya udahlah, karena gak kuat nahan lapar. Akhirnya aku memesan 1 porsi bakso dan es teh manis. Aku melihat orang yang pada makan kok lahap banget. Apa baksonya sangat enak? Waktu itu aku gak ngerasa curiga sih, cuek aja. Lagian gak konsen sama perut yang meronta-ronta minta diisi. Setelah aku memesan, aku cari tempat duduk yang mengarah ke arah jalan. Sambil menunggu pesananku datang, aku buka handphone dan lihat apa ada pesan dari Agus. Ternyata belum. Samar-samar terdengar bisikan di telingaku yang berucap, "Jangan makan di sini, lekas pergi." Dan aku terkesiap dan mencari sumber suara itu. Di setiap sudut warung kupandangi untuk melihat siapa. Dan suara siapa? Gak ada yang aneh atau penglihatanku terganggu ya. Mungkin aku mikir halus saking laparnya kali, pikirku. Dan aku kembali duduk. Setelahnya pesananku datang semangkuk bakso dan es teh manis, membuatku kepingin cepat menyantapnya. Tapi sebelum ku mulai memakan, tak lupa aku selalu berdoa, "Bismillahirrahmanirrahim." Dan aku mulai ritual makan sambil memejamkan mata, sambil menghayati bakso yang kelihatan enak ini. Sebelum sesuap bakso masuk ke dalam mulut, aku mencium bau busuk yang sangat menyengat di indera penciumanku. Dan aku membuka mata seketika. Aku terbelalak melihat bakso yang tadi sangat menggiurkan berubah menjijikan dan juga berlendir. Belatung terlihat jelas menggeliat di atas bakso, bercampurkan cairan berwarna hijau pekat, membuatku menahan rasa mual. Astagfirullah, apa ini? Nafsu makan yang tadinya meronta-ronta hilang seketika. Aku tidak tahan lagi, terasa mual, ingin memuntahkan sesuatu. Tidak kuat sama baunya, busuk sekali. Akhirnya aku putuskan untuk keluar dari warung tersebut. Tak lama kemudian, aku diteriaki sama yang punya warung. Bayar! Belum bayar udah mau kabur, ucapnya kesal. "Maaf mas, aku kebelet mau ke WC. Gak niat kabur kok. Tuh baksonya saja belum dimakan," timbalku ngeles. "Walah, kebelet toh. Ya udah sini, ikut mas kalau mau ke WC, tak tunjukin." Akhirnya dengan langkah gontai, aku mengikuti aja si masnya. Aku tak henti-hentinya ngedumel dalam hati. Udah lapar, bakso berubah haluan, disuruh bayar pula. Nasib. Belum apa-apa dan ngerepotin aja, dumelku. Setelah diberitahu keberadaan WC yang ternyata ada di dalam warung yang mengarah ke dalam gang, di mana diharuskan melewati dapur yang mengelola bakso. Dan tak disengaja, pas ngelewatin dapur tersebut, ternyata dia biang keroknya sesosok buto ijo yang lagi meludah dan menjilati mangkok yang belum dicuci. Kampret. Pantesan berlendir, bau busuk. Lah kuahnya terbuat dari liurnya. Terasa perutku seakan diaduk-aduk, saking tak kuasa menahan rasa mual.
dan aku dikagetkan oleh tepukan di pundak kiriku. Seketika aku pun tersentak kaget. Dengan cepat aku melihat, siapakah yang sudah membuatku kaget? "Lah, kamu siapa?" kata orang itu. "Maaf bu, aku numpang ke WC sebentar. Soalnya si masnya tadi nunjuk ke arah sini bu, malah nyasar ke dapur." Sembari cengengesan, aku berkata, "Oh, mau ke WC toh? Ya sudah toh, tuh WC-nya paling pojok." "Maaf ya bu, udah ngerepotin, dan terima kasih." "Iya, gak apa-apa, sok aja tuh kalau mau ke WC." Setelah dari WC, aku membayar makananku yang belum dimakan, dan kembali ke depan terminal. Aku duduk termenung di samping pohon yang cukup rindang. Lumayan sejuk. Sambil nahan si perut yang sejak tadi komplain karena belum sempat diisi, tiba-tiba aku mendengar suara yang cengengesan tanpa wujud. Cuman suaranya aja. Emang enak kan? Udah dibilangin jangan makan di situ. Ngayal sih jadi manusia. Rugikan jadinya. Hah? Rahayu? Ini loh kan? Iya, siapa lagi? Lah kenapa kamu gak bilang kalau mereka pakai pesugihan yuk? Asem. Aku gak asem, wangi tahu, komplain Rahayu. Bodoh amat, jawabku ketus. Kemana saja, kau baru nongol? Kirain dah lupa. Iya maaf, aku ada urusan dulu makanya gak bisa nemenin kamu. Urusan? Emang urusan apa yuk? Emang di duniamu saja yang selalu repot sama urusan yang gak jelas? Di alamku juga sama kali, malah lebih banyak dan rumit kayaknya. Iya ya deh, aku percaya. Paling ngejar si Mas Wowo kan? Ejekku. Enak aja, jin macam dia gak level. Aku tuh abis reunian sama temenku untuk merencanakan masa depan aku gitu, Nay. Seketika aku pun terbahak ketawa sendirian, sampai-sampai diliatin orang. Orang banyak tuh yang liatin. Pas aku menyadari, aku tertunduk malu. Nanti disangka aku stres lagi. Gerutuku kesal. Untung saja aku bicara lewat batin. Rahayu, iya, si dia teman gaibku, teman beda alam, teman sejak masih sekolah SD kelas 4 dulu. Kanjeng Ayu atau Rahayu. Temanku ini paling rese, tapi dia baik dan cantik. Terkadang aku ngerasa iri sama kecantikannya itu. Untung saja aku cewek. Kalau cowok udah jatuh centrong kali, dibikin baper olehnya. Walaupun dia jin, tapi dia baik. Dia jin dari golongan muslim. Dia juga sering bantu aku di saat aku membutuhkan bantuannya. Kelebihan yang kupunya, entah faktor keturunan atau diturunkan, atau turun-temurun, entahlah. Yang pastinya hanya kelebihan yang dititipkan oleh Sang Maha Pencipta yang sewaktu-waktu bisa diambilnya kembali. Tapi aku gak ngerasa indigo, mungkin sedikit kelebihan. Setelah beberapa lama aku menunggu, akhirnya handphoneku berdering. Setelah aku angkat, Agus. Kamu di mana nih? Udah di depan. Waalaikumsalam, Sampai segitunya, sampai lupa ucapin salam. Hehehe. Maaf ya. Assalamualaikum. Aisyah, kamu di mana, Dek? Di belakangmu, Seketika Agus berbalik dan menghadap ke belakang. Dan aku pun tersenyum. Tapi yang kulihat, kok malah bengong. Apa kesambet kali ya? Dan terdengar suara batinnya yang sangat mesum. Gak tahan lagi dengan gumamanya, aku pun berteriak, "Woi, natap si natap, gak sampai segitunya kali." Kayak orang sambet aja tahu. Dia pun tersadar dan salah tingkah. Enggak, cuman pangling aja, lama ya kita gak ketemu. Dulu tinggi, kamu masih sepinggang AA. Lah kok sekarang kita sama ya tingginya? Dulu kamu dekil, kucel, kayak Aku dibikin kesel sama orang satu ini. Enak aja aku disamain lapel. Walaupun dia tidak berucap, tapi sudah aku mendengar suara batinnya itu. Emang menyebalkan. Dan dia melanjutkan ocehan yang tak jelas itu. "Kok bisa ya kamu secantik ini, Aisyah?" kata Agus. "Apa udah nih ngegombelnya?" ucapku. "Udah apanya, Yai?" "Ngegombelnya, Cih, gombel, bisa aja, Hehehe. Serius, tuh ngomong kamu itu cantik, Aisyah. Bodoh amat, dah sore nih, mana perut lagi lapar lagi. Timpalku. Ya udah, traktir deh, makanan enak, mau nggak? Boleh, ayo cepat jalan, Iya ya bawel. Dalam hatiku berkata, lumayan nih makan gratis. Tapi apabila ditatap agak lama, ganteng juga nih aku ini. Tapi sayang, otak mesum. Harus jaga jarak, walau dari satu nenek tapi beda abah.
tapi kita jarang ketemu. Dan gak boleh terlalu dekat ya, bukan suudzon sih. Emang kenyataannya dia otak mesum. Kalau aku gak ada kemampuan membaca pikiran orang, pasti gak bakal tahu orang itu seperti apa. Apakah orang itu baik atau punya niat jahat. Terkadang aku selalu diuji kesabaran untuk menahan emosi biar gak kepancing gitu. Di saat aku yang harus mendengarkan orang terdekat mencibir tentang aku, walaupun bukan keluar dari mulut, melainkan dari hati, mereka itu lebih sakit. Gak sama dengan kenyataan di mulut manis, tapi di hati pahit. Ya, yang namanya manusia dibilang punya kelebihan, tapi sebaiknya kekurangan dalam dirinya. Dibilang punya kemampuan, tapi tidak berdaya dengan kemampuan itu sendiri. Terlalu banyak kelemahan. Ya, inilah hidup. Dan Agus membawaku ke sebuah kedai di pinggir jalan yang banyak aneka makanan. Ada nasi rames, sate, mie ayam, dan soto. Wah, mantep pokoknya. Seketika rasa laparku muncul lagi. Setelah rasa mualku hilang, tapi tunggu, aku edarkan pandanganku. Takut kejadian lagi. Tapi aku bersyukur aman. Singkat waktu setelah selesai makan, aku bergegas menuju ke kediaman Wak Iis. Alhamdulillah akhirnya sampai juga, ucapku. Tapi apa ini? Duh, sebanyak ini yang nunggu. Apa nggak salah lihat aku? Tiba-tiba pipiku dicubit gemes sama sableng. Apa sih, sakit tahu? Gemesin. Lah, ayo masuk, malah bengong, ucapnya. Tak lupa juga aku berucap salam. Assalamualaikum. Dan aku mendengarkan sautan di dalam rumah. Waalaikumsalam. Aisyah, udah sampai. Sini masuk. Gimana perjalanannya? Lancar? Alhamdulillah, Wak. Ya sudah, kamu mandi sana, biar seger. Kamu udah makan? Alhamdulillah, udah, Wak, jawabku. Tuh, kamar kamu yang di tengah. Di rumah gak ada orang, cuman Uwak sama Abah saja. Lah, kok cuman berdua saja? Emang Agus nggak tinggal di rumah? Enggak, dia mah ngekos. Soalnya mau ngumpul sama temennya. Ya sudah, sana mandi dulu biar seger. Dan aku bergegas untuk mandi. Sesampainya di depan kamar mandi. Ya Allah, apalagi ini? Tadi di depan udah disambut sama kakek-kakek bungkuk yang mukanya rata. Lah, ini makin hari makin eksis aja. Bah, minggir, aku mau mandi. Gak bosan apa nongkrong di situ, Mbah? Kebetulan di kamar mandinya bersebelahan sama pawon atau dapur, yang dimana dinding kamar mandinya cuma sebahu orang dewasa aja. Jadi masih ada tempat untuk naruh handuk. Lah, ini malah dipakai nangkring sama Mbak Kunti. Dah matanya putih, muka hancur, bau busuk pula. Seketika si Mbak ketawa. Ngeledek malah ketawa. Apa yang lucu? Timbalku malas. Asem. Duh, yuk ayu, di mana sih? Lontongin dong, tolongin. Ajak PDKT-an si Mbaknya biar kagak galau tuh, yuk. WC ditongkrongin. Apa kagak ada tempat lain apa? Gumamku. Seketika ada sekelebatan cahaya kebiru-biruan yang membawa si Mbak Kunti melesat menerobos dinding kamar mandi dan menghilang entah kemana. Aku nengok kiri kanan. Lah, kemana tuh Kuni-chan? Tiba-tiba terdengar suara si Ayu. Lah, kok dicariin? Udah sana mandi. Lah, si Mbak Kuntinya mana, yuk? Udah aku gantung di pohon pisang. Celetuknya yang membuatku terperangah. Seketika aku nahan ketawa, takut Wak denger. Ayu, dasar jin sableng. Masa digantung di pohon pisang? Gimana cara ceritanya? Di malam hari, aku gak bisa tertidur. Mata ini terasa segar. Apalagi hatiku terasa gelisah. Gak tahu perasaan apa ini. Gerah, panasnya gak wajar. Aku coba berkomunikasi lewat batin dengan temanku supaya dia mau membantuku menetralisir hawa di kamar yang aku tempati ini. Rahayu, apa kamu ada di sini bersamaku? Panggilku. Iya, aku di sini. Ada apa? Yuk, ngerasa ada yang aneh gak, yuk? Tanyaku. Aisyah, penghuni rumah ini gak suka dengan keberadaanmu dan aku di sini. Lah terus gimana, yuk? Tapi aku sudah bicara sama mereka. Ini cuma sementara. Selagi kamu di sini, mereka gak bakal ganggu kamu. Percayalah, kata si Ayu meyakinkan. Tapi cuma seminggu kamu boleh tinggal, karena energi yang kamu punya terlalu mengganggu mereka dan membuat mereka terancam. Lah kan aku gak ngapa-ngapain, yuk. Ya itu menurutmu, Ai. Lah terus aku harus gimana? Baiklah, akan aku coba menutup sebagian energimu, Ai.
Walau nggak semua, biar mereka nggak ngerasa terusik. Bagaimana? Terserah kamu saja yuk. Akhirnya Ayu pun membantuku. Ya walau nggak semua, yang pastinya setelah itu aku mulai merasakan rasa nyaman di kamar yang aku tempati ini. Ya mungkin mereka nggak ngerasa terancam lagi kali. Dan kata Ayu, energiku dan mereka saling berbenturan. Karena itu menimbulkan hawa panas dan tidak nyaman. Sambil nunggu panggilan kerja, karena yang ngurus semua surat lamaran A. Agus, ya aku cuma bantu Uwa beresin rumah aja. Kegiatanku di rumah Uwa kerasa nggak ada yang aneh sih. Cuman ya itu, tiap aku melihat ke arah yang dituju, selalu ada mereka yang menemani. Walau harus dapat tatapan sinis yang mengancam, tak suka terhadapku. Dari mereka, aku coba untuk tidak mengabaikannya. Jujur teramat risih. Mudah-mudahan ya Allah aku keterima kerja biar cepat pindah saja ke kosan ya Allah. Singkat waktu, 5 hari sudah berlalu, aku putuskan untuk mencari kos-kosan khusus untuk kaum hawa. Dan aku minta tolong A. Agus supaya bisa bantu. Dan pada akhirnya dia mau bantu juga. Gak butuh waktu lama karena di sekitaran pabrik terdapat kos yang khusus untuk para pekerja pabrik. Tapi semakin dekat dengan jarak pabrik, semakin tinggi yang harus dibayar per bulannya. Ya sekitar 800.000 rupiah. Aku hanya bisa menarik tangan A. Agus untuk menjauh dari kosan itu. Lalu A. Agus bertanya, "Ada apa, Ai?" "Kemahalan ya," ucapnya singkat padat dan sedikit menunjukkan seringaian di mulutnya yang seperti meledek. "Udah tahu nanya." "Itu gak sesuai dengan isi dompetku, A," gerutuku. "Kan kamu bisa ngekos berdua nantinya," ucapnya kembali. "Hah? Dengan siapa, A?" tanyaku penasaran. "Ya dengan temenmu lah, Ai. Emang mau sama A?" "Ih, najis," jibirku. "Ih, digemesin aja pas bilang najis." "Ya udah, kita cari lagi bagaimana?" Akhirnya kita cari lagi kosan yang sesuai isi dompetku. Setelah 5 menit perjalanan menggunakan motor dan menelusuri tiap jalan yang tiap pinggirnya adalah kebun pisang, akhirnya aku menemukan plang yang tertera, menerima kosan Putri. "Wah, tuh, kita coba ke sana dulu. Siapa tahu ada yang masih kosong," ucapku bersemangat. Kira-kira apa masih ada kamar kosong ya? Aku membatin. "Ya udah yuk, cek dulu. Mungkin aja masih ada," jawab A. Agus menenangkan. Tak lupa aku ucapkan salam. "Assalamualaikum. Permisi, apa ada orang di dalam?" "Oh ya, ada Neng. Siapa ya? Maaf." "Maaf, apa masih ada kamar kosong, Mbak?" "Oh ya ada, masih 2 lagi tuh, nomor 5 sama nomor 6. Tapi nomor 5 belum bisa ditempati ya Neng, masih tahap renovasi." "Emang berapa kamar semuanya, Mbak?" "Semuanya cuma 12 kamar. Dan yang di depan itu kamar Mbak sama suami dan anak. Mbak di sini bertugas merawat dan menjaga saja." "Oh, boleh saya lihat dulu, Mbak?" pintaku. "Oh ya, silakan Neng." Aku mencoba melihat-lihat sekitaran kosan. Nampak biasa aja. Gak ada yang aneh, malah lebih asri dan sejuk. Tiap kamar dibikin memanjang dari pintu gerbang. Di sebelah kiri ada 7 kamar, termasuk kamar Mbak kos. Dan di sebelah kanan ada 6 kamar. Dan di tengah-tengahnya tempat parkiran motor untuk penghuni kos. Aku telusuri tiap inci kosan ini. Dan di samping kosan ada kebun yang cukup luas. Ada pohon singkong, ubi jalar, dan 1 pohon jambu yang cukup besar. Juga sangat rindang daunnya. Setelah puas lihat, aku berniat untuk jadi aja ngekos di sini. Tempatnya strategis, ke tempat kerja, deket. Kalau jalan kaki paling 15 menit nyampe. Aku mulai berjalan kembali ke arah depan. Berjalan melewati tiap kamar dari nomor 6 sampai aku terhenti di pintu kamar nomor 5. Apa ini? Kenapa auranya sangat kuat? Aura kesedihan penuh dengan penyesalan, ditambah amarah dan dendam, aura yang sangat negatif. Apa yang terjadi sebelumnya di kamar ini ya? Seketika pipiku dicubit. "Ayo mulai lagi ngelamun. Sakit tahu." "Ya makanya jangan bengong, kesambet baru nyaho," ejeknya. "Gimana, mau kos di sini?" "Emang berapa, A?" "Ya makanya tanya dulu ke mbak kosnya." "Gimana Neng, jadi kan kos di sini?" "Berapa Mbak per bulannya?" "Cuman 400.000, udah termasuk air sama listrik. Kamar mandi juga ada di dalam. Dapur umum dekat gerbang masuk. Kalau Neng mau masak apa aja juga bisa. Cuma patungan aja untuk beli gasnya ya, sama teman kosan lain." Dan aku nyengir ke arah AA. Aku yang nyebelin.
Anu boleh bayarin dulu nggak? Ya elah, kalau ada maunya manis banget tuh muka. Gue udah juga kalah deh sama mukamu itu. Ayo bayar Iya ya bawel Oh ya mbak, ini untuk 2 bulan ke depan ya. Aku nitip adekku yang manja ini. Enak saja manja. Terlihat Agus bergegas pergi tanpa pamit. Aku hanya bengong dibuatnya. Kurasa dia mau ngambil barangku yang masih di rumah Uwak, pikirku. Oh ya mbak, kamar nomor berapa tadi yang kosong? Oh itu nomor 5 sama 6 neng. Waduh, gak mungkin kan aku berdekatan sama nomor 5. Ya sudah, semoga gak terjadi apa-apa. Bismillah saja. Kosan di siang hari terasa sangat sepi. Mungkin lagi pada di tempat kerjanya. Emang teteh kapan mau kos di sini? Ucap Mbak Dewi. Aku pun menjawab. Sekarang aja. Kasurnya ada kan mbak? Ada neng, masa nggak ada? Yang nggak ada selimut aja. Lemari baju ada semua, komplit koneng. Oh gitu. Terus semua kamar apa ada penghuninya? Ada, mereka belum pada pulang jam segini. Paling nanti sore. Dan aku pun melihat Agus telah kembali membawa tas dan selimut. Nih, barang bawaanmu. Dan ini ada beberapa uang buat bekal kamu sementara. Dan jangan lupa besok ya, kamu interview. Dan seketika aku kaget gak nyangka, secepat itu aku ada panggilan kerja. Yang bener aku keterima gitu. Interview dek, bukan berarti kamu diterima. Ya dikirain Boro, aku mah udah seneng. Emangnya jam berapa Besok kesini jemput kamu pagi jam 7. Kamu sudah harus siap, oke? Makasih ya ucapku. Ya hati-hati jangan lupa makan, timbalah Agus. Ya kalau nggak makan lemes dong Jangan lupa sholat, ucapnya kembali. Ya itu udah kewajibanku Jangan lupakan aku ya. Dih najis Dan Agus pun pergi ninggalin aku sambil cengengesan. Setelah transaksi pembayaran usai, aku putuskan untuk mandi saja, lalu cari makan. Setelah aku di dalam kamar mandi, samar-samar aku mendengar suara orang nyinden. Kebetulan dinding kamar mandi aku tuh bersebelahan dengan dinding kamar nomor 5. Lah, bukannya tuh kamar kosong? Apa jangan-jangan ada penghuninya ya? Samar-samar terdengar suara jeritan meminta ampun. Bukan hanya itu, aku juga mendengar suara seorang pria yang sedang memarahi si wanita yang sedang merintih kesakitan. Kok bisa? Bukankah ini kosan putri? Kenapa ada suara cowok? Aku bergegas membereskan mandi singkatku karena saking penasaran dengan apa yang telah terjadi. Aku keluar kamar dengan masih memakai handuk. Ceritanya sih mau menguping. Setelah aku berada di depan pintu nomor 5, malah senyap, hening, gak ada suara apapun. Lah, suara pertengkaran siapa yang aku dengar barusan? Bikin pening kepalaku saja. Seketika aku dikagetkan sama Mbak Kos. Neng, sambil nyolek lenganku. Aku pun terhenyak kaget. Astagfirullah mbak, kok ngagetin sih? Untung handukku gak melorot mbak. Kalau kejadian apa kata dunia nanti? Malah si mbak cikikikan. Lah, abisnya Neng lagi ngapain di situ sambil pakai handuk pula? Tanyanya penasaran. Anu mbak, ini loh, aku cerita nggak ya? Enggak deh, lain kali aja. Aku hanya bisa bergumam kecil. Apa tuh Neng, kok ngomong gak diterusin? Enggak mbak. Mau tanya, dulu kamar ini apa ada yang menempatin? Dan aku melihat kekhawatiran di raut muka si mbak. Mbak, emang lagi mikirin apa sih mbak? Kok diam aja? Dia gak bicara, malah mengalihkan pandangan dariku dan bergegas pamit. Katanya mau masuk. Ya udah, aku gak mau maksa. Tapi kok heran, niat hati ingin membaca pikiran mbaknya itu. Lah kok berkabut ya? Gak jelas gitu, tersamarkan oleh sesuatu. Gagal deh cari informasi. Setelahnya, aku kembali ke kamar untuk bersiap cari makan. Tapi hawa ngantuk datang melanda. Sangat berat mata ini. Dan pada akhirnya aku tertidur pada jam 4 sore. Aku mengerjapkan mata, di mana aku masih di kamar, tapi tunggu. Siapa yang lagi bertengkar? Dan aku pun terbangun dari pembaringanku menuju di mana suara pertengkaran itu berada. Dan aku coba keluar dengan menarik gagang pintu. Aku kaget lah, ini kamarku kan? Ini depan kos. Tapi kenapa agak berbeda? Sebenarnya aku lagi ada di mana? Suara pertengkaran itu masih ada. Dan makin jelas aku dengar.
Dan aku melihat di sekitaranku sepi, gak ada orang. Aneh, apa penghuni kos belum pulang? Ini kan udah malam. Pikiranku melayang entah kemana. Aku dikagetkan dengan suara bantingan dari nomor 5. Kamar nomor 5. Astagfirullah, suara apa tuh? Aku coba mendekati pintu kamar itu. Aku melihat dengan jelas ada 2 insan yang lagi adu mulut di ruangan itu. Dan aku pun menyimak pertengkaran itu. Tapi seolah-olah mereka berdua tak menghiraukan kehadiranku. Mas, jangan lakukan ini kepada aku, Mas. Ampuni aku. Bangsat, kau hianati cintaku. Kau lebih memilih dia daripada aku. Apa salahku? Timbal si cowok yang dipenuhi amarah. Mas, aku bisa jelasin, Mas. Itu tak seperti yang kau lihat. Itu semua agak benar, Mas. Kau pikir aku goblok? Di depan mataku kau bercumbu dengan dia. Kurang bukti apa lagi, Nis? Dan kau ngaku kau hamil dan kau kepingin aku tanggung jawab? Hah? Siapa cowok yang bersamamu? Siapa? Jawab! Apa dia yang telah menghamili kamu? Dan kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Bangsat! Seketika aku tersentak setelah melihat pria itu menyiksa dan memukuli si wanita itu sampai tidak berdaya. Dan tak sampai di situ saja. Si pria seakan kerasukan. Aku melihat di tangan kanannya sudah tergenggam sebuah pisau dapur. Dengan cepat, pria itu menebaskan ujung pisau di leher si perempuan. Dan terdengar suara yang tercekat, menahan rasa sakit yang teramat sangat dari si wanita tersebut. Sampai menghembuskan nafas terakhir. Badanku terasa kaku, sampai meneteskan air mata. Tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa melihat kejadian yang teramat mengerikan di depan mata. Seketika pandanganku buram. Perlahan kesadaranku menghilang. Aku tak sadarkan diri. Samar-samar aku mendengar orang menjerit. Seketika aku terbangun dan melihat setiap penjuru kamar gelap. Aku meraba-raba mencari keberadaan HP-ku. Pada akhirnya ketemu dan melihat layar HP. Seketika aku syok parah. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 8 malam. Sampai-sampai aku meninggalkan sholat maghrib. Gila, ketiduran sampai malam. Ngantuk apa pingsan sih? Oh, sampai keamblasan gini ya. Gerutuku kesal pada diri sendiri. Si Ayu kemana lagi? Tumben-tumbenan dia gak ada bersamaku. Apa lagi ada urusan kali ya? Dan aku beranjak dari tempatku berbaring dan menyalakan saklar. Lampu seketika ruangan kamarku menjadi terang. Dan suara jeritan itu masih terdengar di telingaku. Tapi kok berasa banyak orang ya? Apa di luar terjadi sesuatu? Karena aku dibuat penasaran, akhirnya aku putuskan untuk keluar kamar dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah aku buka pintu, dan aku melihat banyak sekali orang berkumpul di halaman parkiran motor. Sebenarnya ada apa? Aku masih dengan keadaan belum connect pada saat itu. Setelah apa yang terjadi padaku, entah aku bermimpi atau tadi sebuah kilasan balik pada si korban. Entahlah. Akhirnya aku coba bertanya kepada salah seorang di antara mereka, hanya untuk sekedar bertanya. Kebetulan ada bapak-bapak yang berdiri tak jauh dari tempatku sekarang. Pak, bapak sini, panggilku pelan. Seketika bapak itu melihat ke arah di mana aku berdiri. Dengan perlahan bapak tersebut berjalan menghampiriku yang masih berdiri di depan pintu kamar. Maaf pak, itu ada apa ya kok rame? Kenapa wanita itu menjerit? Itu Neng, ada penghuni kos yang kesurupan. Semenjak dari pabrik tadi sore, masih belum sadar. Sudah dipanggil orang pinter juga. Apa udah dipanggil Ustadz? Tanyaku. Sudah Neng, tapi masih aja belum sadar, jawab bapak itu. Lah, kok bisa pak sampai kesurupan? Timbalku penasaran. Entahlah Neng, ini mah sudah biasa. Biasa terjadi, selorohnya sembari tersenyum. Aku terdiam sembari mengernyitkan dahi. Apa katanya? Sudah terbiasa terjadi. Apa gak salah? Aku berdecak, gak percaya dengan perkataan si bapak. Terus itu bagaimana pak? Apa gak bisa ya diusir? Kasihan gadis itu. Pasti sangat kelelahan pak, ucapku. Bapak gak tahu Neng, sambil tersenyum menjawab. Kan udah ada orang pintar sama Pak Ustadz di dalam yang bantuin, lanjutnya.
aku cuma bisa manggut-manggut sambil mikir, kok bisa ya? Padahal setahu aku, kosan ini banyak penghuni dari alam lain. Lah, kalaupun ada yang kesurupan dibawa ke tempat ini, lah pasti nggak bakal pada biarin dong memasuki wilayah kekuasaan mereka. Sambil aku bergelut dengan pikiranku. Aku mendengar Pak Ustadz Andi membacakan doa dan berzikir, tapi yang terdengar hanya jeritan si wanita. Seharusnya sosok yang merasuki wanita itu takkan bisa ke tempat ini. Penghuni di sini banyak dan auranya sangat negatif. Apalagi sosok yang menempati kamar nomor 5. Apa kekuatan mereka ada di bawah jin yang merasuki raga si perempuan itu ya? Sekuat itukah? Mungkin saja. Bisa jadi akhirnya aku nunggu sampai 30 menit. Suara wanita itu masih dengan keadaan mengamuk dan gak henti-hentinya berteriak dan mengoceh yang tak jelas. Duh, kasihan juga ya. Apa perlu aku bantu ya? Nanti malah orang-orang menganggapku sebagai seorang cenayang. Pasti dijibir lagi, tapi bodo amat lah. Yang penting keselamatan gadis itu dulu. Terlalu banyak orang nih tapi mah. Gimana ya supaya mereka pergi lebih dahulu dan aku harus memikirkan sebuah ide. Bagaimana kalau aku cari Mbak Dewi aja? Siapa tahu dia bisa bantu. Kebetulan sekali orang yang aku cari berada tidak jauh dari tempatku. Mbak Dewi, sini Mbak, panggilku. Ada apa Neng? Kok baru kelihatan? Ketiduran Mbak, jawabku sembari tersenyum. Saya mau minta bantuan dari Mbak. Bantuan apa Neng? Di sini ketua RT di mana ya Mbak? Lah, buat apa cari Pak RT Neng? Kebetulan tuh orang yang Neng cari ada di situ tuh. Alhamdulillah, syukurlah kalau orangnya berada di sini. Lah, emang ada urusan apa Neng cari Pak RT? Kata Mbak Dewi. Udah panggilin aja Mbak. Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Tolong ya Mbak. Ya sudah, bentar ya. Akhirnya Mbak Dewi mau juga untuk memanggil ketua RT. Pak, maaf ganggu. Ada yang ingin bertemu dengan Pak Udin. Lah, siapa Mbak Dewi yang ingin bertemu dengan saya? Anak yang ngekos di sini Pak. Katanya ada hal penting. Cuman sebentar. Oh ya sudah. Mana orangnya Mbak? Dan aku pun tersenyum ramah setelah Pak RT mendekat ke tempatku berada. Assalamualaikum Pak, maaf sebelumnya. Boleh aku minta tolong kepada Bapak? Waalaikumsalam Neng. Emang mau minta tolong apa? Gini Pak, kalau diperkenankan, boleh gak orang-orang yang ada di sini disuruh bubar terlebih dahulu Pak? Dikarenakan terlalu ramai dan bising. Loh, kok disuruh bubar? Emang kenapa Neng? Insya Allah saya akan bantu. Ucapku agak ragu. Bantu apa Neng? Menyembuhkan dia yang lagi kesurupan Pak, ucapku pada akhirnya. Oh ya Mbak Dewi, siapa nama perempuan yang kesurupan itu Mbak? Itu namanya Neng Winda Neng. Jadi Neng ini mau bantu? Emang bisa apa? Pak RT seolah gak yakin dan meragukanku. Tapi aku akan berusaha meyakinkannya. Insya Allah, atas seizin Allah Pak. Kalau dibolehkan, silahkan disuruh bubar aja, segera. Maaf sebelumnya, bukan bermaksud saya mengusir ya Pak. Ya udah, bentar. Bapak akan usahakan Neng, tunggu dulu sebentar ya. Pada akhirnya Pak RT pun berusaha menjelaskan kepada mereka. Orang yang masih dihinggapi rasa penasaran itu. Ibu bapak, mohon maaf. Dikarenakan sudah larut malam, lebih baik bapak ibu bubar saja. Biarkan Pak Ustadz dan Mbah Somad yang urus ini semua. Ayo bubar. Seketika semua orang bersorak riuh karena tak terima Pak RT seolah mengusir mereka. Beberapa saat kemudian Pak RT Udin kembali menghampiri dan berucap, "Sudah Neng, mangga atuh." "Terima kasih Pak RT," ucapku. "Muhun sami-sami Neng." Dan aku pun mulai menghampiri kamar yang tertera nomor 10 itu, ditemani Pak RT dan Mbak Dewi. Sedikit asal-usul dari Mbak Dewi ini. Beliau dari Jawa Tengah, tinggal di Jawa Barat, ngikut bersama suami, dan membawa serta anaknya. Dan aku pun tak lupa berucap salam sebelum memasuki ruangan yang sudah berantakan ini. Assalamualaikum. Dan disauti oleh orang yang ada di dalam ruangan. Waalaikumsalam. Seketika wanita yang bernama Winda menatapku dengan tak suka, seolah memberi peringatan untuk tidak ikut campur. Dan terucap dari mulut yang sudah mengering, nampak jelas bibir itu sudah pecah dan pucat. "Pergi, ini bukan urusanmu, jangan ikut campur." Dengan suara wanita tua yang terdengar sangat berat di indera pendengaranku. "Kau jangan berani ikut campur dengan urusanku. Kalau tidak, anak ini dalam bahaya. Dan aku tidak ada urusan denganmu. Pergi. Dia berteriak kepadaku sembari menatapku tajam.
Seketika semua orang yang ada di ruangan menatapku meminta penjelasan dariku. Kebetulan tak terlalu banyak orang di kamar kosan ini. Cuman yang tersisa Pak Ustadz, Abah Somad yang dibilang orang pintar, Mbak Dewi, Winda, dan teman dekat Winda yang masih setia menemani, dan terakhir aku sendiri. Kalau terlalu banyak orang itu akan mempersulit aku dan terlalu berbahaya juga. Aku melihat kondisi Winda yang sangat memprihatinkan. Kondisi yang sangat kelelahan, lesu dan kuyuh. Terlihat badan yang diikat oleh tambang. Aku pun menatap balik ke makhluk itu dan tersenyum. Ternyata yang kulihat seekor cacing. Timpalku hanya bisa memasuki raga yang lemah saja, Nyai. Tapi tunggu, ada sesuatu yang baru saja aku sadari. Itu cuma raga kosong tanpa sukma. Hah? Sukmanya kemana? Kurang ajar, desisku geram. Sosok itu berucap sambil tertawa. Kenapa? Ternyata kau baru menyadarinya. Apa yang kau cari, bocah? Hei Nyai, kenapa kau ganggu anak itu? Apa salah dia sehingga kau enggan melepasnya? Dan sosok itu berkata, anak ini kurang ajar di tempatku. Dia tidak ada sopan santun dan membuang kotoran di rumahku. Kejadian lagi, gumamku. Ternyata kesalahan masih ada dalam diri manusia itu sendiri. Pantaslah siluman ular ini marah. Aku tahu kau siapa. Kau bukan orang biasa. Dan kau tahu juga mana yang salah dan yang benar, bukan? Ucap Nyai kembali. Maaf Nyi, aku gak bisa membenarkan yang salah. Dan yang benar tidak sepenuhnya merasa paling benar. Jawabku tegas. Setidaknya berilah ampunan pada gadis itu, Nyi. Dan aku pun meminta maaf atas keteledoran temanku itu, Nyai. Tidak akan aku lepaskan. Aku akan bawa sukma gadis ini untuk aku jadikan budak di istanaku. Aku tahu kau, Nyai. Kau sengaja pakai tipu muslihatmu untuk menjebak manusia yang lemah iman, supaya bisa membawa anak manusia ke alammu. Bukankah begitu, Nyai? Dan kau bisa memperbudak mereka di alammu. Iya, kau benar, bocah. Baiklah, kalau begitu, Nyai. Kau berurusan denganku, karena aku tidak akan membiarkan kau membawa sukmanya. Ancamku kepada sosok siluman ular yang berada di hadapanku ini. Wah, rupanya kau menantangku, rupanya. Nyalimu besar juga, bocah ingusan. Enak saja ingusan, perasaan aku gak lagi pilek deh, Nek. Jawabku tidak terima. Kau tuh yang berlendir di mana-mana, jorok, bau anjir pula, mirip cacing kepanasan. Ledeku mencoba memancing amarah dari sosok siluman ular yang bernama Nyai Werling. Kurang ajar, aku bukan cacing yang kau panggil seenaknya saja. Aku penguasa gunung asepan alam. Aku balas penghinaanmu ini. Seketika Nyai Werling terpisah dari raganya Winda. Ternyata siasatku berhasil juga. Itu yang aku mau, supaya kau keluar dari raga gadis itu. Dengan memancing amarahmu, Nyai, aku tidak harus bersusah payah mengeluarkanmu. Sebelum tadi aku memasuki kamarnya Winda, aku berpesan kepada Pak RT supaya melingkari diriku dan diri Winda dengan garam. Dan jaga raga, jangan sampai ditinggal pergi dan jangan banyak bertanya dengan apa yang akan terjadi. Jangan coba menyentuhku, apapun itu alasannya. Sebelum kesadaranku kembali, itulah pesanku. Pada akhirnya, Nyai Werling mencoba menghajarku dengan kibasan ekor ularnya. Seketika aku bergegas duduk bersila dan membaca ajian pemisah raga dan sukma, atau bisa dibilang merogoh sukmo. Setelah raga dan sukmaku terpisah, aku berada di suatu tempat yang sangat asing bagiku. Tapi sebelum memulai pertarungan, Eyang datang menghampiri dengan perwujudan harimau yang sangat besar, disertai auman yang sangat keras memekakan telinga. Eyang Raksa di sini juga. Seketika Eyang merubah perwujudannya menjadi kakek berjenggot putih dan berkata, siapapun yang mengganggu keturunanku akan berurusan denganku. Dan tidak lama dari itu Rahayu pun ikut hadir di sampingku. Dan seketika Nyai Werling berucap setelah melihat Ayu, rupanya kau bersekutu dengan bangsa manusia, Putri Mayang Sari. Dan aku melirik ke arah Ayu yang berada di sampingku dengan tatapan yang diliputi rasa penasaran. Apa benar itu nama Rahayu di alam lain? Apakah dia seorang putri Mayang Sari? Rupanya kau sangat mengenaliku, Nyai, ucap Rahayu santai. Kau salah, Nyai, aku tidak bersekutu dengan manusia. Aisyah adalah temanku sejak kecil. Di sini tidak ada tuan ataupun budak. Aku hanya berteman saja, tidak lebih. Lalu,
Sosok siluman ular berucap sambil tertawa. Tidak mungkin. Pasti kau mengharapkan sesuatu darinya. Bukankah begitu, Dewi Mayang Sari? Lah, aku dibuat bingung dengan apa yang mereka bahas ini. Seketika Nyai Werling mengubah wujudnya menjadi ular yang sangat besar. Tiba-tiba Nyai Werling bertindak dengan cepat menuju ke arahku yang tidak jauh darinya berdiri, dengan mulut yang sudah terbuka lebar. Karena aku belum siap dicampur kaget, aku hanya bisa diam pasrah. Tapi Eyang tidak tinggal diam. Leher sang ular dicengkramnya kuat sampai terpental jauh, dan aku lihat siluman itu mencoba membelit Eyang Raksa dengan ekornya. Tapi untung saja Eyang dengan sigap menghindar dari belitan ekor siluman itu. Alhamdulillah ya Allah, hampir saja aku dijadikan makan malam olehnya. Aisyah, kau mau cari mati? Kenapa tidak menghindar? Cerotosnya kesal. Dan aku cuma bisa nyengir. Saking shocknya, sampai gak tahu harus ngapain. Maaf Rahayu, aku kaget. Ya sudah, lebih baik kita cari Sukmawinda temanmu itu sebelum terlambat, kata Rahayu. Jikalau pagi telah datang, maka waktunya sudah habis. Sukma temanmu tidak bisa balik lagi ke raganya. Tapi yuk, semoga saja kita tidak telat untuk menyelamatkan Sukmawinda. Lebih baik kita segera pergi dari sini, Aisyah. Dan aku sempatkan untuk melihat Eyang. Tapi yuk, bagaimana dengan Eyang? Sudah pasti Eyang bisa mengatasinya. Kamu jangan khawatir, Ai, kata Rahayu. Sebelum aku dan Ayu berangkat, ada sosok yang datang menghadang langkah kami berdua. Ternyata Ki Guntur bersama kedua pengawalnya. Kalian berdua jaga Tuan Putri dan Aisyah, perintah Ki Guntur kepada kedua pengawalnya itu. Baik, kami akan melaksanakan perintah dari Aki. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, berhati-hatilah. Mari Tuan Putri, kami akan mengikuti dari arah belakang, pinta kedua pengawal tersebut. Tuan Putri nggak tuh? Gumamku dalam hati. Perasaan aku suka panggil dia Ayu Sableng deh. Ucapku lagi, ternyata Tuan Putri yang terhormat. Aku sambil berjalan, bukan, tapi melayang, dikarenakan posisiku cuma berwujud sukma. Sambil bergumam tak jelas aku berkata seperti itu. Tiba-tiba kepalaku kena getokan dari si Ayu Sableng. Bukan Tuan Putri. Aku meralat ucapanku di saat aku melihat tatapan yang tajam dari Rahayu. Duh, sakit, kataku. Ayu kampret, apaan sih pakai getok kepalaku segala, sakit tahu. Jaga tuh mulut, ucap Rahayu ketus. Lah emang kenapa? Sambil melirik matanya yang kesal melihatku. Pada akhirnya aku cuma bisa nyengir melihat mukanya yang cemberut. Iya ya, maaf deh Tuan Putri yang terhormat. Dia malah makin kecut mukanya. Apa mau aku getok lagi karena ya Ashar? Timbalnya lagi. Jangan, udah cukup kok. Aku baru tersadar kalau dia pun bisa membaca pikiranku. Setibanya di gunung tempatnya Nyai Werling berada, kami sudah disambut dengan para pengawal istana. Tak sungkan mereka mencoba menyerang secara tiba-tiba. Kami yang kalah jumlah, Ayu berusaha memanggil Panglima dan pasukannya untuk ikut menyerang, dan aku cuma bisa bersembunyi. Bukan gak mau bantu sih, tapi takut dikuliti. Nanti apa kata emak kalau pulang lihat anaknya yang imu dijadiin perkedel, kan gak lucu. Tak begitu terlihat jelas di dalam pertarungan mereka saling baku hantam. Aku hanya kagum melihat Ayu teramat lincah menghindar dari setiap serangan dan pukulan dan hantaman benda tajam. Dengan gemulainya Ayu menggerakkan tangan dan pusaka yang dia bawa, teramat sangat lincah, mempermainkan lawan-lawannya sampai terhempas. Sekelebat cahaya kebiruan dari pusaka yang Ayu bawa, sudah banyak pasukan dari lawan yang Ayu kalahkan. Tapi tunggu, ada satu yang menarik perhatianku. Dan apa itu? Tinggi dan juga besar, teramat kuat di antara yang lain. Tapi kalau boleh aku tebak, energinya positif, berarti bukan sebuah ancaman bagiku. Kurasa makhluk itu adalah ada di pihak kami. Aku cuma cari kesempatan dalam kesempitan. Aku coba menelusuri sekeliling istana, siapa tahu ada celah untuk menerobos masuk. Dan tak disengaja, ada prajurit yang tergeletak. Aku ambil saja tombak untuk jaga-jaga, tapi aku tidak tahu cara menggunakannya. Pada akhirnya aku membuangnya kembali. Sesaat suara pertarungan pun sudah usai. Lah, kok sepi? Pada kemana? Siapa yang menang? Apa aku kelamaan sembunyi kali ya? Seketika ada yang mencengkeram baju belakangku sampai diangkat ke atas.
Aku mencoba meronta-ronta, tapi cengkraman tangan itu terlalu kuat dan gak mau terlepas. Tapi aku gak bisa lihat wajah dari sosoknya. Siapa sih? Tapi dari energinya aku rasa sama seperti Ayu. Aku berteriak minta dilepaskan. Dan tidak lama dari itu, Rahayu pun datang. "Hei, lepas, dia temanku," pintanya. Seketika aku dihempaskan ke tanah yang cukup tinggi. Seketika aku teriak mengaduk kesakitan. "Aduh, Mak, pinggangku sakit," ucapku sembari meringis menahan rasa yang tidak karuan. Ayu datang menghampiriku dan berkata, "Kamu tidak apa-apa kan, Ai?" "Kelihatannya gimana, Yu?" jawabku kesal. Ayu pun tertawa geli setelah melihat ekspresi wajahku. "Ngeledek nih ceritanya, kok malah diketawain? Sakit tahu, Ayu." "Aku khawatir jika sukmaku terluka, ragaku juga bakal kena imbasnya. Kamu tahu itu kan, Yu? Semoga ragaku tidak apa-apa," ucapku pelan. Dan Ayu pun berucap, "Iya ya, maaf. Ayo buruan, kita cari sukma temanmu." "Tunggu yuk, siapa sih yang angkat aku barusan? Biar aku bikin perhitungan dengannya." Pas aku berbalik ke belakang dan menatap sesosok yang tadi mengangkatku tinggi, ternyata enggak jadi deh, ucapku menggantung. "Kenapa?" Katanya mau bikin perhitungan. "Ayo, lakukan," ledek si Ayu. "Oh enggak yuk, lupain aja. Ayo buruan, kita cari sukma temanku." Dan aku dibantu oleh Ayu untuk berdiri. Kami maju melangkah ke dalam istana dan mencari di mana keberadaan sukma temanku itu. Sambil melangkah aku berpikirlah, kalau aku bikin perhitungan sama sosok itu, yang ada aku jadi perkedel goreng. Aku hanya bisa membatin. Aku lihat muka si Ayu yang lagi cengengesan. "Kenapa ngetawain?" tanyaku kepada Rahayu yang paling rasa sejagat demit. Si Ayu bilang, "Bukan perkedel, tapi tahu gejrot." Kampret, temennya terluka diketawain. Ternyata yang Ayu tadi panggil adalah sosok Panglima dari Rasputo, si Panglima perang bersama pasukannya. Tak lama kemudian, aku berteriak memanggil Rahayu. Yuk, itu bukan ya?" Dan Ayu pun cuma manggut membenarkan dengan apa yang aku lihat. "Ya, itu perwujudan sukma dari temanmu, Ai. Tadi sengaja aku menemukan suatu ruangan yang teramat lembab dan bau anyir, gelap, tak layak dihuni oleh manusia." Dan buto itu bilang, "Jangan mendekat, Tuan Putri. Terdapat racun yang berpisah di dalam ruangan itu." "Terus kita harus bagaimana, Panglima?" "Serahkan padaku," jawabnya tegas. Entah apa yang buto itu lakukan, sehingga ruangan yang lembab mencekam seketika berubah seperti sel tahanan biasa. "Sebuah ilusi," kataku. "Benar, itu sebuah ilusi, tipu daya makhluk serakah." "Ai, ini tugasmu untuk mengembalikan sukma dari temanmu secepatnya. Kita tidak punya banyak waktu, kita harus cepat." "Iya, aku tahu." Singkat waktu, aku pun membawa sukma yang teramat lelah. Terdapat siksaan sebelumnya. Aku mencoba mengalirkan energi ke dalam sukma itu, supaya tidak terjadi sesuatu. Setidaknya pas dimasukkan ke dalam raga, dia tidak dalam kondisi sekarat. Setelah merasa cukup, aku membawanya ke raga di mana aku melihat Pak RT dan Mbak Dewi, beserta Pak Ustadz yang masih menunggu kedatanganku kembali. Mungkin menunggu aku tersadar kali, karena mereka tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Setelah aku mengembalikan sukma Winda, aku pun bergegas kembali ke raga kosong yang masih terduduk di tempatnya. Dan perlahan aku coba menarik nafas, karena sangat sesak aku rasakan. Badanku terasa kram dan pegal, padahal gak ikut bertarung. Tapi kok, berasa sakit semua ya. Gumamku setelah tersadar. Seketika aku mendengar semua orang yang ada di ruangan ini dan berucap. Mereka mengucap hamdalah. "Alhamdulillah." "Neng, kamu teh gak apa-apa kan?" "Enggak, Bah, emang aku kenapa?" "Itu loh mulutnya ngeluarin darah." Seketika aku mengusap bibirku menggunakan punggung tangan. Dan benar saja, darah segar yang ada di punggung tanganku teramat banyak dan berbau amis. Bukan hanya itu saja, di baju yang ku kenakan terdapat noda darah. Lah kok bisa? Padahal kan aku gak ikut bertarung tadi. Kok bisa sampai berdarah? Seketika aku teringat kalau aku tadi sempat terhempas oleh buto Panglima perang. Pantesan pas masuk ke ragaku terasa sesak.
dan juga terasa sakit. Aku rasakan dadaku terasa nyeri. Neng, bener kamu gak apa-apa? Mau diperiksa ndak? Takut terjadi sesuatu. Tidak usah mbak, aku baik-baik saja. Tiba-tiba aku merasakan energi hangat yang menjalari tubuhku ini. Aku hanya bisa tersenyum. Rahayu, kokah itu? Bodoh sekali, segitu saja gak bisa jaga diri. Timbalnya dengan nada mencibir. Ayo, apa Winda akan baik-baik saja? Tanyaku kepada sahabatku ini lewat batin. Lama Ayu terdiam. Aku rasa dia sedang fokus mengalirkan energi untuk memulihkanku. Udah diam, aku coba pulihkan tenagamu dulu, biar napasmu gak tersumbat, kata Rahayu. Aku merasa lega. Kau baik-baik saja kan Yuk? Aku gak bakal biarkan teman kecilku terluka, Ai. Kau tahu itu kan, walau aku susah diatur, keras kepala, tapi aku tetap temanmu Aisyah, kata Rahayu. Aku mencoba untuk mengatur pernafasanku yang mulai membaik dan menyatukan energi Ayu dengan energiku untuk mempersingkat pemulihan. Setelah aku terdiam 5 menit, aku baru membuka mataku kembali. Terlihat kecemasan di mata mereka yang melihatku terdiam. Aku tidak apa-apa, insya Allah semua akan baik-baik saja, ucapku singkat. Mbak Dewi, boleh minta air putih, pintaku. Sambil menunggu Mbak Dewi membawakan air, aku coba untuk membersihkan diri dari noda darah yang ada di bajuku. Setelah selesai, aku coba berikan air itu supaya Winda meminumnya. Setelahnya, Winda pun tersadar. Seketika dia memelukku sambil menangis dan berkata lirih, aku gak mau dibawa lagi sama sosok siluman itu teh, tolong aku. Aku gak mau disiksa seperti binatang di tempat itu lagi. Sudah, itu tidak akan terjadi lagi Winda. Asal kamu mau berjanji, tidak berkata sompral, bisa menjaga perilakumu dimanapun, dan jangan buang sampah sembarangan. Bagaimanapun kita hidup berdampingan dengan mereka. Iya teh, akan aku ingat pesan dari teteh. Beristirahatlah, biar kamu lekas pulih. Aku melihat Winda teramat lelah untuk sekarang. Ditemani Mbak Dewi di sisinya, Pak Ustadz dan Pak RT sudah pergi terlebih dahulu. Pak Ustadz yang mengajarkan anak-anak tentang agama. Kebetulan beliau, aku lihat tidak ada kemampuan untuk mengurusi hal-hal yang berbau klinik seperti ini. Beliau tidak mempunyai amalan atau ilmu yang berhubungan dengan alam gaib, hanya mengajarkan syariat-syariat Islam. Tapi aku beruntung bisa mengenal beliau. Wejangan yang beliau berikan kepadaku mengingatkanku sama bapakku di kampung. Singkat waktu aku pun melihat jam di handphoneku, jam 2 malam. Aku bergegas menunaikan sholat malam dan dilanjut berzikir. Dan tak terasa, aku berada di padang rumput yang indah dan sejuk. Di mana lagi nih? Kan aku gak baca ajian pelepasan Rogo Sukmo. Lah kok berada di tempat ini? Seketika aku mendengar seseorang berdehem dari arah belakangku. Dengan perlahan aku pun berbalik dan melihat Eyang Reksa dan Aki Guntur. Kenapa mereka berdua di sini? Cuk, Eyang berharap yang terbaik untukmu. Rahayu tidak selamanya ada di dekatmu. Setidaknya kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri. Dan jangan sampai kamu tergantung pada Rahayu. Semua makhluk punya urusannya masing-masing. Apa kamu mengerti, Cuk? Aku hanya tertunduk lesu. Jujur, jika bisa memilih, aku ingin jadi gadis biasa aja. Cuk, kau dilahirkan dengan kelebihan yang tidak semua orang miliki. Eyang tidak ingin kejadian tadi terulang kembali. Bagaimanapun kau harus bisa melindungi dirimu sendiri. Ayu tak selamanya ada di sampingmu. Apa bisa dimengerti, Cuk? Dan satu, mintalah kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu selalu dalam lindungannya. Dan ingat, perbaiki lagi sholatmu, kuatkan lagi imanmu. Ilmu bukan segala-galanya, Cuk. Itu hanya titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Sang Pemberi hidup. Ilmu sekedar pelantara saja untuk melindungi dirimu, dan itu hanya titipan semata. Eyang pamit. Ayo Ki, lebih baik kita minum kopi kesukaanmu. Tunggu Eyang, kenapa Ki Guntur ikut bersama Eyang? Emang lagi ada urusan ya? Tadinya aku ikut ke sini mau memberikan candra mata untukmu, sebuah pusaka. Akan tetapi ilmumu masih cetek, jadi nggak jadi.
Alah, alasan, gumamku. Terdengar gelak tawa dari Ki Guntur beserta Eyang Raksa. Aku hanya menghela nafas berat. Oh iya, Cuk, terakhir kali kapan kau puasa Muti? Tanyanya kembali. Ilmu yang kau pelajari harus dengan niat dan keyakinan. Berpuasalah, karena dengan kau berpuasa, kau bisa menahan hawa nafsumu, Cuk. Aku lupa, Eyang, kapan terakhir kali aku menjalankan puasa Muti? Timbalku lemas. Eyang cuman bisa geleng-geleng kepala melihatku yang tak bergeming. Ki Guntur hanya tertawa melihatku yang gelagapan. Lihat keturunanmu susah diatur, keras kepala. Apa benar dia keturunanmu, Eyang? Eyang pun berkata, lah apa menurutmu, Ki? Iya, ya dialah keturunanmu, Eyang. Iya, dia memang cucu buyutku. Ya sudah, Eyang pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eyang. Seketika aku tersadar dari tempat dudukku yang masih ada di atas sejadah. Karena badanku terasa letih dan aku melihat sudah jam 4 subuh lewat 15 menit, aku bergegas sholat subuh. Setelahnya karena lelah yang kurasa sangat mendera, akhirnya aku tertidur. Aku rebahkan badanku di kasur dan terlelap. Seketika terdengar bunyi ketokan di pintu. Tok 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 tok. Dan aku masih bergeming. Suara ketokan itu terdengar lagi. Sangat mengganggu di telinga yang mengharuskan aku bangun. Siapa? Ucapku serak. Agus, woi masih molor. Cepat, kamu hari ini interview, ay. Hah? Seketika aku ternyata kaget. Aku lupa kalau hari ini aku harus interview. Iya bentar. Aku pun membuka pintu kamarku. Buset dah, nih anak masih kusut. Kayak baju belum digosok aja. Lah kau belum siap, ay. Pasti belum mandi ya? Aku cuma nyengir. Iya maaf kesiangan, A. Ya udah sono mandi dulu, aku tunggu di depan. Cepet, gak pakai lama. Bergegas aku mandi super kilat dan berpakaian rapi, memakai celana hitam dan kemeja putih. Rambut aku ikat satu, tanpa harus dipoles. Yang penting fresh, sudah mandi, fresh gitu. Dan yang penting, gak bau jigong. Hehehe. Dan pergi menghampiri Agus yang masih setia menungguku di depan kos. Dan gak lupa, ku kunci pintu. Singkat waktu, sekarang aku berada di ruangan yang cukup luas. Aku dan calon karyawan yang sama sepertiku lagi pada nunggu, namanya dipanggil untuk interview. Sambil nunggu panggilan, ternyata kalau dilihat mata batin, banyak juga penunggu ruangan ini. Bermacam rupa dan bentuk, sangat unik dan menarik. Dan satu yang menarik perhatianku, di sudut dekat ruangan yang bertuliskan gudang penyimpanan. Permen sugus dengan berbalut kain lusuh. Bola mata cukup besar, muka gosong, dengan rongga hidung yang bolong, sedang asyik menatapku sambil menggelengkan kepalanya kiri dan kanan. Oh ya, ngomong-ngomong tentang sosok permen sugus, teman-teman tahu dari siapa istilah permen sugus ini yang pertama kali di Fakta Sejarah? Dari siapa penulisnya? Ayo komen ya. Kalau yang udah lama ngikutin pasti tahu. Kita lanjut. Seketika semua makhluk yang ada di ruangan menyadari kalau aku memperhatikan mereka semua. Dengan cepat aku baca ajian Chandra Birawa supaya mereka tidak menganggapku sebuah ancaman. Dan aku berkata dalam batin, aku tidak akan mengganggu. Dan aku bukan lawanmu, melainkan kawan. Duh, kalau dipikir, oga juga aku berkawan sama demit. Tapi demi keamanan bersama, jangan sampai gara-gara ulahku semua yang ada di sini kena imbasnya. Aku mulai bete. Waktu terasa berhenti dikala saat ngantuk mendatangi. Lalu ada bisikan di telinga, awas jangan sampai lengah dan pertahankan kesadaranmu. Aku menyadari itu suara dari Rahayu. Kamu habis dari mana, Yuk? Aku habis melihat pemandangan. Dih, gayamu Yuk, pemandangan. Pemandangan apa? Seru nggak? Kok aku nggak diajak? Ini bukan waktunya bercanda. Ini serius. Jawabnya tegas. Ku ingatkan sekali lagi, berhati-hatilah di sini. Tempat ini tidak aman. Banyak ruh penasaran, terutama yang masih belum tenang. Lah, emang mereka kenapa, Yuk? Mereka mati penasaran, Hai. Ih, jangan ngadi-ngadi deh, Yuk. Gak lucu tahu. Pasti kamu cuma mau nakutin aku kan? Jangan bohongi dirimu sendiri, Aisyah. Kau gak lihat kah? Mereka tidak bisa pergi dari tempat ini karena mereka terikat perjanjian dengan seseorang. Dan satu yang kau harus ketahui, sebagian tempat ini adalah pemakaman yang belum sempat dipindahkan oleh perusahaan pabrik. Dengan disengaja mereka tidak memindahkannya, terutama di belakang gedung yang paling dekat dengan kantin. Lokasi itu semua bekas pemakaman dan juga rawa.
Yuk, apa menurutmu tempat ini aman untukku? Tanyaku memastikan. Entahlah, aku rasa kau bisa menghadapi jalan hidupmu sendiri, Ai. Jawaban dari Ayu membuatku gusar. Lah, maksudmu yuk? Nanti juga kamu bakal secepatnya mengetahui peristiwa apa yang bakal terjadi di tempat ini. Singkat waktu selesai interview dan aku pun lulus. Aku disuruh ke ruangan medikal untuk mengecek kondisi kesehatanku dan mengukur tinggi dan berat badanku. Dan aku berpikir, kenapa harus diukur dan ditimbang? Emang aku nanti ditugaskan di bagian apa? Singkat cerita, Agus datang menghampiri dan bertanya, gimana? Lancar? Apa semua proses sudah? Dan aku hanya bisa manggut-manggut saja. Lah, lemes amat, Ai. Belum sarapan kan? Makan yuk, biar Ai yang bayar. Seketika semangatku kembali muncul. Ayo cepat kita makan. Sambil ku menarik lengan Agus. Dia hanya tersenyum melihat tingkah lakuku. Terdengar gumaman yang begitu jelas dari batin Agus yang bisa aku tangkap makna artinya apa. Andaikan kamu bukan keponakanku, Ai, aku mau jadi imammu. Seketika aku berhenti melangkah dan menatap ke arah Agus. Dan Agus pun gelagapan dan berkata, kenapa berhenti? Kepengin aku menegur dirinya, akan tetapi nanti aku gak dapat makan gratis deh. Ya udahlah, bodo amat, emang aku pikirin. Sesampainya di warung nasi, aku mulai membuka obrolan dan bertanya, kemana pacarmu? Seketika dia tersedak. Sambil batuk, dia menarik nafas dan mengeluarkan secara perlahan. Ya elah, sampai kesedak. Pasti banyak ya pacar mantannya. Dalam hatiku, syukurin, emang enak kesedek nasi. Makanya jadi orang tua harus setia. Ini mah setia, setiap tikungan ada. Gumamku sambil mesem nahan tawa. Dipikir aku gak tahu apa cowok macam apa yang berada di depanku ini. Tidak terduga, Agus mengalihkan pembicaraan. Tadi kamu ngapain saja di ruangan itu? Ya, malah ngeles kayak bajai. Dan aku mulai bertanya, tadi kan aku ditimbang dan diukur tuh. Sebenarnya aku mau ditempatin di bagian apa sih? Agus menjelaskan, biasanya nggak semua orang ditimbang atau diukur. Hanya orang tertentu saja untuk dipekerjakan di tempat khusus. Apa? Tempat kerja khusus? Ucapku tidak mengerti. Perasaan udah gak enak aja nih. Emang tadi pas ditimbang berapa kilogram, Ai? Aku pun menjawab, gak tahu, lupa. Elaku. Kalau tinggi badan sih, itu pengukurnya yang gak stabil, ngaco. Lah, emang berapa? Masa tinggiku 180 cm? Agus cuman bisa ketawa terbahak-bahak. Mana ada pengukur badan ngaco? Kalau timbangan mungkin iya. Oh iya, tadi tempat khusus yang seperti apa yang dimaksud AA? Iya, khusus di mana dibuat 2 shift. Seminggu shift pagi sampai sore dan seminggunya lagi shift malam balik pagi. Dan gaji per bulannya juga beda dengan yang lain. Dan terkadang yang kerja di tempat itu selalu dapat lembur. Ya nggak tentu juga sih, tapi lumayan kan buat nambah uang sakumu nanti dibanding pekerjaan yang lainnya. Lah, emang bagian apa, Bagian pengopenan. Open bawah sepatu yang terbuat dari karet itu. Nama tempatnya Hot Fresh Technical. Dan aku pun lanjut bertanya karena masih penasaran. Lokasi gedungnya di sebelah mana, Emang berapa pekerja di gedung itu? Nanti juga kamu tahu sendiri, Ai, katanya. Yang pastinya lokasinya strategis deh, dekat sama kantin. Seketika, aku terkejut. Apa? Aku gak salah dengar? Dekat sama kantin? Dekat kantin? Apa mungkin kantin yang dimaksud bukan kantin yang Ayu katakan padaku kan? Hatiku mulai gelisah dan was-was. Malah diem baik. Kenapa emang? Lagi mikirin apa? Atau jangan-jangan lagi mikirin AA ya? Idih najis, abang gak ada yang lain apa? Kataku. Hai bro, seketika aku mendengar orang yang menyapa Agus. Bro, gimana tugas hari ini? Lancar? Berapa hari kita tidak berjumpa? Dan aku masih dengan posisi yang masih tidak karuan. Dan aku pun belum lihat siapa orang yang menyapa itu. Dan Agus memperkenalkanku kepada temannya itu. Aku pun tersadar dari lamunanku dan menerima uluran tangannya itu dan memperkenalkan nama masing-masing. Hai, aku Aiman. Hai juga, aku Aisyah. Dan dia terus menatap wajahku dan terdengar kata cantik. Dengan refleks aku menarik tanganku kembali dan dia pun gelagapan. Dia bertanya, apa kalian sudah beres makannya? Kita ke gedung untuk melihat kerjaan apa nantinya buat kamu, Aisyah. Dan aku balik menatap Agus. Dan Agus pun menjelaskan kalau Aiman ini bagian pengawas di tempat nantinya aku bertugas.
Singkat waktu sesampainya di lokasi yang dimaksud, benar saja terlalu padat dengan mereka yang berseliweran. Astagfirullah ya Allah, hampir tidak dapat ku membedakan mana manusia mana yang bukan. Aisyah, lah kenapa kamu ini? Jangan ngelamun Aisyah, pinta Aiman sambil menatapku lekat. Aku hanya bisa tersenyum getir, senyum yang dipaksakan, dan aku baru teringat Rahayu kemana. Bersambung. Demikianlah sebuah kisah dari Kak Aisyah Kanaya Asyar. Teman-teman juga bisa mampir ke akun karya karsa beliau ya. Dan terima kasih buat Kak Aisyah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di Fakta Sejarah. Semoga saya bisa lanjutkan lagi sampai tamat ya dalam versi Fakta Sejarah. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.